wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Siang, Kak. Perkenalkan, nama saya Jeneris Wilasari. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kakak mau menyampaikan materi tentang sel dan bagian-bagiannya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, bisa adik-adik membagi atau membentuk menjadi dua kelompok. Bisa, Kak. Silakan. Kalian ada berapa orang? 11 ya? Nah, Berarti ada yang di situ pada sel kita bahas dulu sel tumbuhan ya. Di sel tumbuhan ini dia ada nukleus. Kemudian membran sel. Ini dia membran sel yang warna kuning. Pola ini berfungsi untuk menyimpan zat aksirin. Kalian tahu apa zat aksirin? Zat aksirin itu kalau misalnya kalian apa?
Berdirilah. Perkenalkan namanya. Apa sih Kak perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, terima kasih Dinda. Pertanyaan ada lagi yang ingin bertanya selain Dinda? Perkenalkan namanya Dek. Hah? Apa sih? Kak, organel yang berfungsi menghasilkan energi. Kak jelas ya. Organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Oke, baik. Terima kasih Kaila. Pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Yuda Tama dari kelompok 1. Kak, coba jelaskan perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Eukariotik, perbedaan sel Prokariotik dan sel eukariotik. Oke, terima kasih Yuda. Iya, Kak. Baiklah, kakak mulai jawab pertanyaan dari si Dinda tadi dulu ya. Pause dia pesan tulisnya. Baiklah, kakak mau jawab pertanyaan dari Dinda dulu. Tadi kan pertanyaannya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan kan. Kita itu ada ini strukturnya. Biasanya 4 struktur ini yang terlalu dominan kayak gitu, yang bisa untuk menjadikan perbandingan gitulah perbedaan. Kalau ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Kalau di sel hewan itu kayak kakak bilang tadi nggak ada dinding selnya, yang ada di tumbuhan. Kemudian vakuola. Tadi kan kakak bilang kalau di sel hewan itu vakuolanya kecil-kecil, sedangkan di sel tumbuhan dia besar. Kemudian plastida di sel hewan itu nggak ada, di sel tumbuhan ada. Dan sentriol di sel hewan ada, dan di sel tumbuhan nggak ada. Bagaimana Dinda? Apakah sudah paham sampai di sini? Kasih Dinda, kasih aku sama Koni dan Anya. Baiklah, kita ke pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan dari Kaila. Pertanyaannya, organel yang berfungsi menghasilkan energi adalah itu organel itu namanya mitokondria. Mitokondria adalah organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostatis kalsium, dan juga penghasil energi. Sampai di sini apakah Kaila sudah paham? Terima kasih Kaila. Beri aplaus kepada Kaila, teman-teman. Kakak akan jawab pertanyaan dari Yuda, yaitu perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Tadi kakak belum jelaskan ya apa perbedaannya. Kalau prokariotik ini, dia ini tidak ada inti selnya, tidak ada inti sel. Sedangkan eukariotik ini ada. Dan gambarnya ini kayak gini. Ini misalnya sel inilah kita anggap sebagai sel kan. Intinya itu kan nggak ada inti selnya. Berarti dia cuman kayak gini aja, nggak nampak gitu, abstrak, dia nggak nampak bentuknya. Kalau misalnya eukariotik ini ada, ini dia bulat gitu, supaya lebih gampang kita mengingatnya. Kalau nanti kalian ada ujian kayak gitu perbedaan ini, kalau dia prokariotik itu bayangkan aja telur busuk dia. Kalau telur busuk itu kan udah nggak nampak lagi mana kuningnya kan. Baiklah Yuda, sampai sini ngerti. Kalau nggak ada yang ngerti, tanya yang mana nggak ngerti. Ngerti. Terima kasih Yuda. Beri aplaus kepada Yuda. Baiklah, kita ke sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Untuk kelompok Erjasatika sama Zeamais, siapa yang udah siap menulis kesimpulannya? Dari kelompok Zeamais. Saya ke Zeamais dulu ya. Kalian kan masih nulis? Siap. Baiklah, kelompok Zeamais dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran kita. Perkenalkan namanya dulu, Dek. Nama saya Simpan. Yes, ya. Dari Simpan dari hasil kelompok Zeamais. Sel merupakan organ terkecil pada makhluk hidup, dan sedangkan sel eukariotik yang
tidak memiliki membran seperti sel. Enzim yang tidak dibentuk dalam organel lisosom merupakan suatu organel sel yang berupa kantong terikat membran dan berisi titik. Terima kasih, Seven. Terima kasih juga kepada kelompok Ziamais. Aplusnya kasih teman-teman. Nah, kelompok Origin Sativa udah selesai deh. Ya, Bu. Baiklah, langsung saja. Siapa yang mau menyampaikan hasil kesimpulan dirinya, Dek? Perkenalkan, nama saya Sari Aulia Sapitri. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kelompok Origin Sativa, yang pertama sel prokariotik tidak mempunyai organik dalam yang dilapisin oleh suatu membran. Sebagian besar fungsi metabolisme sel prokariotik terjadi di dalam sitoplasma. Yang kedua, mitokondria, ribosom, badan gogal, peroksisom, sentrio. Yang ketiga, transport aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk membuat dan memasukkan ion-ion melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel, Bu. Terima kasih kepada Lombok. Siapa tadi namanya? Aulia. Aplaus. Baiklah adik-adik, makasih udah nyampaikan kesimpulan dari setiap kelompok atas pembelajaran kita kali ini. Kakak harap kalian ingat ya, kapanpun, bukan kapanpun, dimanapun, pokoknya kalian ingat, kalian paham. Jangan hanya sekedar ingat aja, kalian paham gitu. Baru ingat kata-kata saat ini sebenarnya udah kakak alami memang. Apa yang kau lakukan hari ini akan menjadi penentu 5 tahun yang akan datang.